Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Baik. Minggu lalu materi masih santai. Kita masih membuka sekilas mengenai bab-bab yang akan dibahas. Kemudian kita masih membahas mengenai hakikat dan majas. Itu mah materinya mudah, hakikat dan majas, simpel banget. Hakikat terbagi 3, majas terbagi 4, majas juga jarang-jarang ada di hadis. Paling cuma sekali-kali gitu nomor si majas itu. Paling banyak majas itu majas isti'arah. Itu paling banyak. Nah, adapun majas ziyadah, majas nuksan, nah itu jarang sekali itu. Cuma sekali-kali. Majas naqal juga jarang kita temukan dalam hadis. Jadi kehitung aman lah ya. Tapi kalau isti'arah, nah itu lumayan banyak gitu. Lumayan kita temukan dalam hadis. Cuma itu untuk pembahasan mengenai majas. Di mana maknanya tidak kita mengambil makna hakikatnya. Udah bergeser si makna pada kata atau diksi tersebut. Masya Allah. Kang Muhammad Yordan di Aziz, apa kabar? Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah. Antum berasal dari mana? Dari Sumatera, Medan. Oh, Medan ya. Masya Allah. Medan di mana di Medan? Di daerah Binjainya, Ustaz. Oh, Binjai. Itu dekat Langsa. Cuma 2 jam dari Langsa tuh. Iya, Ustaz. Karena dari Langsa. Oh, Masya Allah, Ustaz. Tapi kalau ibu dari Medan, Belawan. Oh, Bulawan, Ustaz. Saya saudara Belawan. gitu di Bulawan, Ustaz. Masya Allah. Ada teman-teman saya di kelas dulu waktu studi di Mekah, itu dari Medan. Mereka masuk ke kelas itu rapi-rapi bajunya, kopiahnya rapi-rapi. Pintar-pintar, cerdas-cerdas rata-ratanya, kritis. Adabnya tinggi, Masya Allah. Adabnya di kelas, terhadap ilmu, terhadap ahli ilmu, itu tinggi ya, Medan adabnya. Baik, mungkin Kang Muhammad Jordan bisa menyampaikan kembali materi minggu lalu akan hakikat, majas, pembagian hakikat, pembagian majas, sebelum kita masuk ke materi hari ini. Silakan Kang Muhammad Jordan, mungkin 5-7 menit cukup. Silakan. Apa, Ustaz? Untuk minggu kemarin itu anak hadir, Ustaz. Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau itu boleh Kang Salim. Kang Salim boleh untuk mengulas 5-7 menit akan materi minggu lalu. Hakikat, definisinya, dan pembagiannya. Majas, definisinya, dan pembagiannya. Nanti kalau ada yang keliru, bisa Anda bantu luruskan. Silakan Kang Salim.
Dapat Kang Salim? Bentar. Atau mungkin yang lain dulu, Ustaz. Yang lain dulu. Baik, boleh kalau gitu. Siapa yang bersedia? Agung bagaimana? Nah, Kang Ahmad. Bagaimana Ustaz? Baru lagi Ustaz. Jaringan tak elok tadi. Baik, nggak apa-apa. Kang Ahmad Yusron mungkin bisa untuk merangkum dulu materi minggu lalu sebelum kita masuk ke materi yang sekarang. Baik, Ustaz. Di pekan yang lalu kita belajar tentang hakikat dan majaz. Hakikat itu adalah lafaz yang penggunaannya sebagaimana apa yang terlafazkan. Sementara majaz itu adalah kata yang digunakan bukan sesuai dengan apa yang nampak pada kalimat tersebut. Bagus. Maka nanti hakikat terbagi menjadi 3. Ada hakikat lugawi, ada hakikat syar'i, ada hakikat urfiyah. Hakikat lugawi itu adalah hakikat yang mana digunakan sebagaimana pengertian bahasa. Kalau hakikat syar'i adalah makna yang diungkapkan oleh syariat. Sementara hakikat urfi itu adalah penggunaan bahasa sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan majaz, kalau majaz dia terbagi menjadi 4. Yang pertama ada majaz itu dengan menambah huruf pada kata tersebut. Yes. Misalnya kalimat laisa kamislihi syai'un, maka huruf ka di situ adalah tambahan untuk majaz tambahan. Ada majaz itu dengan nukson, mengurangi kata. Misalnya was'alil qaryah, maksudnya adalah was'al ahlal qaryah, huruf kata ahlanya dibuang. Kemudian ada majaz dengan memindahkan makna kata tersebut. Misalnya kata al-ghaid, al-ghaid itu adalah makna aslinya adalah tempat yang rendah untuk membuang yang keluar dari manusia. Tetapi dipalingkan makna itu sekarang menjadi apa yang keluar gitu. Kemudian yang terakhir ada majaz isti'aroh. Majaz isti'aroh itu adalah menggunakan ini miripkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Misalnya Muhammad Kal-Badri misalnya. Lanjutkan. Itu berkaitan dengan majaz isti'aroh ya. Iya, berkaitan dengan tasbih ya. Iya. Masya Allah. Jazakallah khairan katsira kepada Kang Ahmad Yusron, penjelasan yang sangat baik. Kembali, apa tujuan kita belajar hakikat dan majaz? Dan apa kaitannya dengan usul fikih? Terlebih lagi, apa kaitannya dengan ilmu hadis? Karena kan kita ma'had Khadimus Sunnah yang banyak mempelajari ilmu hadis gitu ya. Kang Ahmad Yusron kan tentu ya. Apa faedahnya Ustaz? Faedahnya untuk memahami setiap diksi dalam matan hadis dengan pemahaman yang baik. Jadi tujuannya itu dan juga faedahnya agar kita mampu memahami setiap diksi dalam matan hadis dengan pemahaman yang baik. Nah, ini maksud matan hadis ini begini. Maksud matan hadis itu begitu. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, sebentar. Karena kalau kita tidak tahu apa tujuan kita belajar, itu bingung juga kita, goalnya kemana. Kemudian semangat kita untuk mempelajarinya kurang nanti. Kang Ahmad Yusron dan teman-teman semuanya ya. Dengan tahu apa tujuannya, apa faedahnya, ilmu itu akan terasa ringan bagi kita untuk kita pelajari
dan nanti tahu kemana kita pakai ilmu ini. Nah, menariknya ilmu hakikat dan majas ini bukan hanya bisa kita gunakan dalam matan-matan hadis, tapi juga bisa kita gunakan untuk mempelajari kalamullah, yakni Al-Quran. Kenapa? Karena Kang Yordan, bab hakikat dan majas itu bab yang masuk dalam abwabul kalam, bab-bab yang membahas suatu kalam. Dan dalam sumber hukum Islam itu ada dua kalam. Ada dua kalam utama di situ ya. Satu Al-Quran, yakni kalamullah. Satu lagi hadis. Nah, ada lagi ijma' nantinya. Naam. Tapi yang utamanya tadi itu, kalam utamanya ada Al-Quran dan adanya hadis. Maka keduanya itu sifatnya kalam. Sehingga kita mempelajari abwabul kalam untuk bisa memahami lebih dalam. Apa makna dari kalamullah, diksinya begini, oh ini maknanya. Apa makna dari kalamu Rasulullah SAW, oh ini begini maknanya. Makanya Kang Ahmad Isron, Kang Agung ya, dan juga Kang Yordan, dalam usul fikih, ketika masuk bab mempelajari as-sunnah, itu tidak mempelajari lagi mengenai kalam Rasulullah. Tidak lagi mempelajari qaulnya Rasulullah. Kenapa? Karena semua ilmu untuk mempelajari qaul Rasulullah itu udah kita pelajari di bab abwabul kalam. Teh Ella bisa bantu saya apa definisi dari sunnah ataupun hadis? Secara dasar apa definisinya? Sunnah menurut ulama kalau adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah. Sedangkan menurut ulama Kurang. Tambahkan dikit apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik dari ucapan apa Ustaz? Tidak, sedang kurang sehat. Baik ucapan, perbuatan, atau ketetapannya, diamnya Nabi ya. Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlihi au fi'lihi au taqririhi sallallahu alaihi wasallam. Itu definisi sunnah. Naam, definisi hadis juga ya. Lalu kalau memang itu di tiga definisinya, dalam ilmu usul fikih, nanti bab sunnah itu hanya dipelajari dua. Yang kedua, yang ketiga, perbuatan Nabi dan kediaman Nabi. Adapun masalah qaulnya Nabi itu tak dibahas lagi nanti Kang Ahmad Yusran. Nah, kenapa itu? Kenapa tidak dibahas lagi? Kang Yusran bisa jawab mungkin? Jawabnya, karena semua ilmu untuk memahami qaul Nabi sudah kita peroleh dari mempelajari abwabul kalam. Semua ilmu untuk mempelajari qaulnya Nabi telah kita peroleh dari mempelajari abwabul kalam. Nah, baru kita buka kitab sekarang. Baik, jadi kalau tahu ini ilmu, tujuannya apa, faedahnya apa yang bisa kita aplikasikan dari ilmu tersebut ke dalam hadis, enak kita belajarnya. Baik, kita buka kitab, lanjut lagi. Sekarang Al-Amru. Al-Amru ini masih masuk ke bab-bab kalam nggak dia? Iya. Masih ya? Masih. Maka semua bab-bab kalam ini nanti bisa kita pakai untuk bisa memahami kalamullah dan juga kalam Rasulullah. Sehingga masuk kita ke bab sunnah, bab mengenai qaulnya Nabi, kalam Nabi itu tidak dibahas lagi. Kenapa? Karena udah dibahas di saat mempelajari abwabul kalam. Paham kan? Kenapa dalam usul fikih qaul Nabi nggak dibahas lagi? Karena semua bab-bab akan abwabul kalam itu bisa dipakai untuk mempelajari qaulnya Nabi. Jadi ngapain dibahas lagi? Karena udah pernah dibahas sebelumnya. Silakan buka di bab Al-Amru. Nah, saya sedang belajarnya gini, Kang Ahmad Yusran. Walaupun kita sedikit-sedikit, tapi betul-betul kita pahami dengan detail. Pahamin, kita ulik lagi, ambil kesimpulan lagi, tujuannya apa, faedahnya apa, baru kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'iri salihin fid dharain ila an qala al-amru.
Wal amru istid'a'ul fi'li bil gaul. Amar itu adalah istid'a', tuntutan. Al-fi'li, tuntutan untuk dilakukannya suatu perbuatan. Bil qaul, yang amru itu dilakukan dengan qaul, dengan menggunakan ucapan. Nah, maka nggak dikatakan itu suatu perintah kalau cuma dengan gerakan mata. Itu tidak masuk. Karena kalau dengan gerakan mata, orang bingung memahaminya. Tidak juga dikatakan suatu perintah kalau cuma dengan gerakan tangan. Kenapa? Karena juga orang akan bingung nanti untuk mempelajarinya. Nah, mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Nah, mimman huwa dunahu, dari orang yang lebih rendah darinya. Jadi dia tuntut suatu perbuatan itu dari orang yang lebih rendah. Nah, ini berarti orang yang derajatnya lebih tinggi nyuruh kepada orang yang derajatnya lebih rendah. Ini definisi al-amru. Ala sabilil wujub, yang mengarahkan kepada suatu kewajiban. Nah, fa in kana al-istida'u, maka jika tuntutan itu minal musawi, dari orang yang derajatnya sama, summiya iltimasan, dinamakan permintaan tolong. Minta tolong saja. Wa minal a'la, dan kalau yang dia minta itu kepada orang yang di atas, dari orang di atas derajatnya, summiya su'alan, dinamakan permohonan. Makanya kalau kita minta doa pada Allah, walaupun menggunakan bahasa Arab dalam bentuk sigat amar, itu kita tidak sedang menuntut Allah. Jadi dulu saya pernah umroh. Saya umroh, waktu itu jadi mutawif. Ada pembimbingnya dari Indonesia, dan dia pun saya lihat jarang sekali banyak berdoa. Saya tanya, Ustadz, kenapa Ustadz tak banyak? Oh, dia tak bilang saya tak tanya. Dia yang jelaskan ke saya. Mungkin karena dia melihat wajah saya sedikit agak aneh kan? Nah, karena dia bilang, Dil, agak malu untuk banyak-banyak berdoa pada Allah. Kenapa Ustadz? Kok malu? Karena Ana merasa kayak nuntut sama Allah. Ana nuntut, ya Allah kasih saya begini, ya Allah kasih saya begitu, ya Allah kasih saya begini. Ana kayak nuntut Allah gitu, kayak nyuruh-nyuruh Allah, Dil. Nah, setelah saya pahami usul fikih, saya jadi paham apa yang beliau sangka, yang beliau duga itu bukan suatu kebenaran. Karena nuntut itu kalau derajat kita di atas, kita nuntut kepada orang yang derajatnya di bawah kita. Nah, itu baru nuntut. Tapi kalau misalnya kita derajat di bawah, Ustadz di sini tidak ada suaranya. Kang Iswan, bagaimana suaranya terdengar? Kedengaran, Ustaz. Oke. Mungkin bisa dicek Ibu aplikasinya. Nah, kita lanjut ya. Karena kalau dari derajat yang di bawah nuntut kepada derajat di atas, itu namanya bukan perintah, tapi apa? Permohonan. Makanya walaupun kita minta dalam bentuk sigat amal, misalnya Allahumma rzuqna, itu kan urzuk asal katanya, fi'il amar, maka sigatnya amar. Itu kita tidak sedang menuntut Allah, tapi justru bentuk penghambaan kita yang tidak mampu memohon kepada Allah. Apa namanya kalau dari bawah ke atas? Summiya su'alan. Ini dinamakan dengan permohonan. Wa in lam yakun ala sabilil wujub, dan jika tidak bentuknya itu bentuk suatu kewajiban, bi an juwiza at-tarku, karena boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Bi an juwiza, dibolehkan at-tarku. Dibolehkan apa? Mai at-tarku, meninggalkannya. Fadhahiruhu, maka secara zahirnya annahu, bahwasanya dia itu laisa, bukanlah bi amrin. Maksud bukan bi amrin di sini
bukan amrin secara hakikat. Apa amrin secara hakikat? Amrin secara hakikat itu hukumnya wajib. Berarti ini kalau amrinnya tidak hakikat, maka hukumnya tidak wajib. Ay fil hakikat dalam hakikatnya. Bagaimana Ustaz? Di sini udah mulai masuk ke pembahasan amal. Mulai agak seru nih pembahasan amar, di mana dijelaskan amar itu kalau memang dibolehkan bagi kita untuk meninggalkannya, hakikatnya itu bukan amar. Apa hakikatnya bukan? Karena kalau amar yang hakiki itu arahnya kepada kewajiban. Contohnya waqimus shalah. Wajib nggak itu? Tapi kalau ada amar yang tidak mengarah kepada kewajiban, hakikatnya dia bukan amar. Contohnya apa, Umay? Apa contohnya? Qumil laila illa qalila. Fi'il amr bukan? Qum. Karena ada alif lam jadinya qumil laila. Di situ fi'il amr untuk sholat tahajud. Hukumnya wajib nggak? Umay ngambil wajib nggak? Nggak wajib kan? Berarti amarnya enggak secara hakikat. Dari sini kita pahami akan kata Mbak semuanya, tidak semua amar itu mengarah pada suatu kewajiban. Tidak semua amar mengarah pada kewajiban. Nah, nanti ke depan kita akan lebih detail mempelajari. Kita lanjut. Wasighatu dan sighat ad-dallatu yang mengarahkan alaihi atasnya, atas amar itu. Yang pertama if'al, nahu itrib wa akrib washrab, yakni fi'il amar, itu sifatnya. Ataupun juga kunu, itu juga apa? Amar. Wa hiya 'inda al-itlaq wa tajarrudi 'anil qarinah. Nah, ini dia amar kapan menjadi wajib. Boleh digarisbawahi al-itlaq dan juga tajarrud 'anil qarinah. Ada dua. Yang pertama ketika dalam keadaan mutlak. Amar dalam keadaan apa, Umay? Mutlak. Yang pertama ketika amar dalam keadaan mutlak. Dan yang kedua, tajarrud 'anil qarinah. Kosong dari qarinah. Apa itu qarinah? Qarinah adalah as-sarifah, pemaling. Pemaling yang bukan maling, bukan. Jadi pemaling di sini kata yang saya pilih untuk menunjukkan subjek yang berfungsi untuk memalingkan sesuatu. Awalnya arah ke sini, dipalingkan ke sini. Oke. As-sarifah an talabil fi'li, yang memalingkan dari tuntutan untuk dikerjakannya suatu perbuatan. Itu makna qarinah. Bagaimana Ustaz makna qarinah? Ada suatu dalil yang menjelaskan perintah untuk mengerjakannya. Apa namanya? Perintah untuk mengerjakan. Sama seperti tadi. Qumil laila atau wa minal laili fatahajjad bihi. Fatahajjad itu kan amar. Tahajjad. Apa betulnya amar, sifatnya amar. Bertahajudlah kamu. Tapi kemudian ada dalil yang memberikan keringanan untuk sholat malam. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Umar, sebaik-baik laki-laki adalah Ibnu Umar kalau dia tidak meninggalkan sholat malam. Maka hadis Nabi itu penjelas akan tidak wajibnya sholat malam. Karena Ibnu Umar boleh saja meninggalkannya, dan kalau ingin menjadi sebaik-baik laki-laki, maka Ibnu Umar hendaknya melakukannya. Jadi qarinah itu adalah dalil yang menyelisihi akan suatu dalil amr. Contoh, saya bilang ke Kang Ahmad Yusron. Kang Ahmad Yusron, iya. Antum carilah pekerjaan di Bandung. Carilah pekerjaan di Bandung. Pak Salim, carilah itu amr bukan? Amar, Ustaz. Amr. Carilah itu amr. Tapi saya bilang lagi keesokan harinya,
Kalaupun nggak dapat, nggak apa-apalah, tetap aja di kampung. Kalaupun nggak dapat, tetap saja di kampungmu. Ada dua dalil yang bertentangan, ya Ahmad Yusron. Yang pertama, Anda memerintahkan kepada antum. Yang kedua, Anda membolehkan. Maka dengan adanya dalil kedua tadi, dalil pertama pun amarnya itu tidak mutlak. Yang kedua, Pak Rizky Bahtiar, saya bilang, Pak Rizky, silakan Kang Ahmad. Pak Rizky, minumlah kopi setiap pagi. Itu wajib atau sunnah, Pak Rizky? Jadi wajib itu. Bagi Pak Rizky wajib, nggak ngopi, nggak jalan kepala Ustaz. Nah, besoknya saya bilang lagi, Pak Rizky begini. Pak Rizky, kalau dompet dalam keadaan tipis, tak apalah, walaupun tak minum kopi. Kan dua dalil bertentangan. Yang satu saya perintahkan, yang satu saya membolehkan untuk melanggarnya. Maka Kang Teguh, Kang Yordan ya, yang dalil selanjutnya saya membolehkan tadi, itu merupakan qarinah. Qarinah. Saya bilang contoh begini, Kang Yordan, antum minumlah kopi setiap sore. Minumlah itu kan amar ya, Kang Yordan ya, perintah. Maka antum menyikapi ini kewajiban. Wajib bagi antum untuk minum kopi tiap sore. Besoknya saya bilang, Kang Yordan, untuk jaga kesehatan, jangan sering-sering minum kopi. Ya, seminggu 2 kali lah. Antum pun bingung, yang ini menyuruh, yang ini membolehkan untuk melanggarnya. Yang membolehkan untuk melanggarnya, ini namanya qarinah. Qarinah. Yang mengiringi suatu dalil, tapi dia memalingkan hukum dalil tersebut. Awal perintah mengarah pada kewajiban, datang dalil lain, kok kemudian malah membelokkan dalil itu. Kang Teguh, apa kabar dari Riau? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah ya. Kang Teguh, berhutang, hukum mencatat hutang piutang itu apa kira-kira? Tidak wajib Ustaz. Kalau ingat Tidak wajib. ya Ustaz, kalau ingat. Untuk apa itu? Untuk mencatat hutang-hutang itu? Tidak wajib? Tidak Ustaz. Kalau Oke, ingat. bagus. Jawabannya betul. Tidak wajib. Tapi ada dalil dalam Al-Quran, juz 3 ya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Faktubu, Kang Yordan, itu amar bukan? Amar. Kalau kita ambil asal katanya uktub, ada fa di situ, ada waw dan ha, wawnya waw dhamir, ha-nya di situ ha maf'ul, faktubu. Asal katanya uktub, Kang Yordan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita akan kewajiban, asalnya ya, akan kewajiban untuk mencatat hutang piutang. Pertanyaannya, dalilnya selesai nggak, Kang Yordan? Belum. Ada lagi dalil setelahnya. Dalil setelahnya yang menjelaskan fa'in amina ma'dukum ba'da. Maka kalau memang saling percaya, tidak mengapa. Berarti satu dalil mengatakan tulislah. Dalil yang kedua mengatakan kalau saling percaya tidak mengapa. Nah, itu Kang Teguh, dalil yang kedua menjadi qarinah. Dalil yang kedua menjadi apa? Menjadi qarinah. Ustaz nggak hafal Friska nomor ayatnya, mungkin Friska hafal, itu nomor ayat berapa? Biar Mas Santri bisa mencatatnya. Nomor ayatnya itu boleh 282. 282 boleh dicatat teman-teman semuanya. Nomor ayatnya 282. Ayat yang membolehkan untuk tidak mencatat itu 283. 282 dan 283 saling menyelisihi ayatnya.
Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihan maqbudah. Fa in lam yanfa'ukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wa yattaqillaha rabbah. Boleh, tidak apa-apa. Kita tidak mencatatnya. Lihat bagaimana satu dalil yang pertama menyuruh dalam bentuk amar, dalil yang kedua membolehkan. Maka dalil yang menyuruh itu pun tidak menjadi wajib. Walaupun fiilnya fiil amar. Baik, kira-kira begitu ya. Paham ya sekarang ya? Apa itu qarinah ya? Naam. Tuhmalu alaih ay ala al-wujub wa hiya 'inda al-itlaq wa tajarrudi 'anil qarinah amar kalau memang dia dalam keadaan mutlak. Mutlak itu tidak ada qarinahnya. Mutlak amarnya jelas. Wa tajarrud itu kosong dari qarinah, tuhmalu alaih. Maka hukumnya dibawa kepada suatu kewajiban. Gimana, Mai? Kewajiban. Kang Teguh, kalau saya bilang macam ini, Kang Teguh, segeralah menikahlah tahun ini. Amar tak itu? Amar, Ustaz. Wajib tak itu? Wajib, kalau tidak diiringi dalil lain. Gitu ya. Anda cuma bilang menikahlah tahun ini. Wajib, Ustaz. Oke. Tapi kalau Anda bilang, kalau masih banyak yang dipikirkan amanah lain, tak apalah tahun depan. Jadi apa hukumnya sekarang? Sunnah, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Dalil yang kedua itu apa dalil namanya? Qarinah. Nah, ketika tidak ada qarinah, tuhmalu alaih. Tuhmalu alaih itu diarahkan hukumnya kepada suatu kewajiban. Nahu wa aqimus shalah. Mai, aqimus shalah mutlak enggak itu amarnya? Mutlak. Fi'il amar kan? Ada qarinahnya enggak? Tidak ada dalil lain yang memberikan keringanan akan salat. Ada enggak? Kita buka Al-Quran, kita buka ribuan hadis, ada enggak dalil yang mengarahkan akan bolehnya meninggalkan salat? Tak boleh, tak ada. Kecuali bagi orang apa yang boleh meninggalkan salat? Hilang akalnya. Orang kena ayan, orang kena penyakit jiwa, gila sebentar aja. Nah, saat itu dia nggak sholat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak memiliki akal. Nah, illa kecuali. Nah, kapan pengecualian suatu amar itu kita geser hukumnya, nggak mengarah ke wajib lagi ya. Madalla ad-dalilu 'anal murada minhu an-nadbu. Kecuali madalla ad-dalil, kalau ada dalil yang mengarahkan atas bahwasannya anna al-murada yang diinginkan minhu darinya, dari dalil itu hukumnya an-nadbu, sunnah. Au al-ibahah, atau suatu kebolehan. Jadi kalau ada dalil amar, kemudian ada dalil lain yang mengarahkannya, maka hukumnya pun bergeser. Bukan kepada amar yang hakiki, yang mutlak, yang mengarah pada kewajiban, tapi amarnya menjadi sunnah ataupun menjadi suatu kebolehan. Fayuhmalu alaihi, maka diarahkan atasnya. Apanya atasnya? Hukum. Apa tadi? Maka diarahkan atasnya. Apanya? Hukum. Yaitu ala nadbi awil ibahah, kepada suatu kesunahan atau suatu kebolehan. Misalun nadbi, contoh suatu dalil itu yang udah amar tapi kemudian menjadi sunnah. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Itu ada di surah An-Nur. Dan buatlah kontrak kitabah pada hamba-hamba itu jika kalian meyakini mereka mampu dan dapat dipercaya. Nah, ini enggak lagi jadi wajib, tapi jadi apa? Jadi sunnah. Wa mithalul ibahah wa idza halaltum fastadu. Fastadu, kita lihat ke Ahmad Yusran, itu amar. Ada alif di situ. Ada alif di awalnya, fastadu. Na'am. Kemudian ada nun yang dibuang juga. Berarti itu apa? Amar, ya.
Nah, lihat setelah waw ada apa? Ada a, ada alif. Asal katanya apa? Asal katanya Umay istadu. Ada fa, fastadu. Amar bukan? Maknanya apa fastadu? Berburulah. Maka berburulah. Berburulah secara bahasa Umay itu amar atau bukan? Amar. Tapi tidak mengarah pada kewajiban. Kenapa? Karena itu hanya bentuk kebolehan bagi orang yang sudah berangkat umroh, kemudian selesai umrohnya, maka bolehlah bagi mereka untuk berburu. Bukan berarti Priska nanti memahami Ustadz ayat ini amar. Berarti kalau nggak wajib sunnah Ustadz. Habis umroh si Priska berburu dia. Wa iza halaltum fasadu. Dan kalau kalian udah tahallul, udah halal, makna halal itu udah nggak dalam keadaan ihram lagi. Ihram itu apa? Ada beberapa hal yang dulunya boleh, kemudian menjadi haram bagi kita untuk melakukannya. Kalau kita lakukan, kena denda. Di antaranya apa? Berburu. Nggak boleh orang sedang ihram itu. Kalau zaman dulu kan orang berangkat umroh itu, kalau dari Madinah, naik apa? Naik unta. Atau jalan kaki. Atau naik kuda. Jadi umumnya kalau orang naik unta, lewat di depan dia ada rusa, itu rusa nyengir, rusanya pun nggak boleh dibunuh. Ditantang sama rusa, hei buru aku, nggak boleh bunuh. Kalau dia langgar, kena pelanggaran, kena denda, bayar dam, naam. Baik, tapi setelah dia bertahallul, dia selesai semua ibadah umrohnya, ada rusa nyengir di depan dia, di mana? Ada rusa nyengir disembelih, dizabah sama dia. Tapi itu bukan suatu perintah yang mengarah kepada kewajiban atau kesunahan. Hanya suatu perintah yang kembali membolehkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika hal-hal yang dilarang ketika sedang berihram. Nah, lihat, suatu perintah itu pun dalam dalil ketika ada qarinahnya maka hukumnya berubah. Apa berubah? Menjadi sunnah atau menjadi suatu kebolehan. Santun. Waqad ajma'u ala adami wujubil kitabati wal istiyad. Dalam hal ini ulama telah berijma' atas tidak wajibnya untuk menulis dan tidak wajibnya untuk berburu tadi. Menyikapi dua dalil di atas. Baik, kita ambil dulu kesimpulan karena ini penting. Saya coba nak bawa satu hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW wa sayyiduna ketika beliau masuk kota Yathrib pertama sekali. Beliau masuk kota Yathrib, Masya Allah, beliau berada di atas onta. Apa yang Nabi sampaikan? Ya ayyuhan nas. Ya apa ma? Ya ayyuhan nas. Afshus salam. Apa afshus salam? Sebarkanlah salam. Amar gak habis gak? Wajib nggak hukumnya? Enggak. Kalau wajib Priska, tiap hari Priska kudu keluar rumah. Tiap hari jam sekian. Nah itu kalau wajib kan kita pernah bahas kemarin Bapak Ibu semuanya di bagian fardu. Bagian hukum wajib. Wajib itu ada wajib muakkad karena menyusurannya. Ada wajib ghair muakkad. Ada wajib yang terikat dengan waktu. Ada wajib yang tak terikat dengan waktu. Karena kalau udah hukumnya wajib, itu capek. Kalau hukumnya wajib, Ustaz, harus cek. Wajibnya terikat dengan waktu atau tidak terikat dengan waktu. Wajibnya ada ukuran takaran atau tidak ada ukurannya. Karena kalau wajib, nanti harus jelas. Kasih salamnya jam berapa. Takarannya kepada berapa orang. Nah, itu kalau berbicara mengenai wajib. Makanya Kang Ahmad Yusron kemarin di bab hukum kita agak lama, satu pertemuan. Itu kita bahas wajibnya. Ada apa aja wajib kemarin? Muakkad, ghair muakkad, ataupun mutlak. Muakkad itu apa, Umay? Terikat dengan waktu. Mutlak tidak terikat dengan waktu. Itu kenapa Pak Rizky Batiar saya agak lama bahas fardu kemarin. Nah, karena tujuannya di sini biar mudah memahami. Yang kedua, Umay, ada wajib muwassa' mudayyak. Waktunya luas, waktunya sempit. Ada wajib muhaddad, terbatas dengan takaran ukuran tertentu. Ada wajib ghair
ghair muhaddad. Naam. Berarti afsyus salam itu bukan suatu kewajiban. Walaupun fi'il amr. Wa at'imut ta'am bukan juga kewajiban. Apakah wajib tiap hari kasih makan ke orang? Enggak. Wasilul arham, menyambung silaturahmi, ini wajib. Enggak boleh kita putuskan tadi silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholat di malam hari ketika orang-orang tidur. Wajib enggak itu? Enggak, sunnah. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan keadaan selamat. Dari afsyus salam, at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nas niyam, yang wajib cuma satu. Apa itu? Wasilul arham. Ada 4 fi'il amar yang wajib cuma satu. Nah, dari sini kita pahami Kang Yusran, Kang Teguh, Kang Teh Ella, dan Teh Eka, tidak semua yang amar perintah itu mengarah kepada hukumnya suatu kewajiban. Jadi kalau ada orang berdebat di medsos, dia bilang, Kang Jordan, ini perintah Nabi. Hadis Nabi ini perintah. Perintah itu kan wajib itu. Antum senyum aja. Mungkin dulu waktu ngaji usul fikih dia tidur. Nah, jadi Kang Ahmad Yusron kalau ketemu debat sama orang, ini perintah. Karena dulu pernah ada Kang Yusron, itu orang kalau nggak salah saya S1 S2-nya di luar negeri, di Timur Tengah. S1 S2-nya di luar negeri. Dan dia membahas masalah memanah itu fardu bagi dia. Dengan dalil wa'addu lakum mastata'tum. Jadi bagi dia setiap muslim itu wajib untuk memanah. Masya Allah. Nah, ada murid saya, dia share video tersebut. Ustaz, ini berarti wajib bagi kita, Ustaz. Saya bilang sebentar. Tidak semua amar itu mengarah kewajiban. Dan beliau bilang, ini amar. Amar itu mengarah kepada kewajiban, kata beliau. Dalam hati saya, Allah Rabbi, kenapa lah dulu Ustadz ini tak dipedalami banget usul fikih? Karena Ibu Emma, tidak semua amar itu, fi'il amar mengarah pada kewajiban. Nah, kalau misalnya nanti pun itu wajib, harus jelas. Takaran wajibnya bagaimana, waktunya bagaimana. Ustadz bilang tuh, Mai, di jam 8 malam. Mai, tidurlah Mai, jangan kau begadang. Tidurlah Mai, jangan kau begadang. Ustadz bilang, karena malam sebelumnya Mai begadang. Tapi tidur paginya. Malam Sabtu Mai begadang, paginya tidur. Malam Ahad Ustadz bilang, tidurlah Mai, jangan begadang. Pertanyaannya, kalau memang itu suatu perintah dari Ustadz, wajib nggak Mai jalankan? Wajib. Pertanyaan lagi Ustadz, kalau udah wajib, jam berapa tidurnya? Apa langsung jam 8 atau jam 9? Mai? Bisa aja jam 10. Bisa aja jam 11. Yang penting nggak begadang. Nah itulah Kang Yusron, bagaimana kalau dia udah menghasilkan hukum yang wajib, itu harus jelas nantinya. Wajibnya apakah wajib muayyan atau ghair muayyan, muakkad ataupun mutlak, muwassa' atau mudayyak, muhaddad atau ghair muhaddad, itu perlu berbicara mengenai wajib. Khairan, insyaallah jam berapa sekarang? Jam 6.08. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya break dulu 5 menit ya. Kita ambil kesimpulan bahwasanya amar itu adalah suatu tuntutan dari orang di atas kepada orang di bawah. Derajatnya di atas ke yang derajat di bawah. Amar itu kudu dengan qaul, karena difahami lewat qaulnya. Kemudian, kapan amar itu mengarah pada suatu kewajiban? Kalau dalam keadaan mutlak dan kosong dari qarinah. Gimana Mai? Kalau dalam keadaan mutlak dia jelas amarnya dan kosong dari qarinah. Apa qarinah? Dalil yang menyelisihi suatu perintah tersebut. Apa qarinah? Dalil yang menyelisihi suatu perintah tersebut. Seperti ada di ayat 282 dan 283. 283 mengatakan nggak apa-apa kalau nggak mencatat selama kita saling percaya. Ya, 282 perintahnya faktumu harus dicatat. Nanti kalau ada qarinah, maka hukum amar yang mengarah kepada kewajiban itu bisa bergeser hukumnya kepada sunnah ataupun suatu keboleh. Barakallahu fikum, silakan ngopi dulu 5 menit sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi Kang Yordan, amar itu harus pelan, tap bertahap. Silakan.
ngopi-ngopi dulu. 5 menit ya, sekarang jam berapa? Jam 6.
Baik, kita lanjutkan kembali ya. Sebelum masuk ke bab selanjutnya, ada pertanyaan dulu kira-kira? Ustaz, ingin bertanya, Ustaz. Boleh. Nah, Ustaz, tadi kan Ustadz bilang kalau sesuatu itu dikatakan wajib apabila itu ya maksudnya mutlak atau kosong dari korinah, Ustaz. Nah, apakah ini hanya berfungsi pada amr saja gitu? Karena kan kalau bicara tentang korinah, ketika kalau bicara tentang nahi itu, korinah atau indikasinya itu sebagai penguat dari untuk perbuatan itu ditinggalkan, Ustaz. Seperti wala taqrabu zina innahu kana fahisyah, di situ sebagai korinahnya, Ustaz. Syukran, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Qarinah bukan hanya ada pada amr, tapi juga ada pada nahi. Tapi juga ada pada nahi. Nah, bedanya qarinah itu tidak berfungsi sebagai penguat, namun dia berfungsi sebagai sharifah. Sharifah. Kenapa dikatakan qarin? Karena dia masih membahas tema yang sama. Kalau qarin itu apa? Pendamping. Dia mendampingi dengan tema yang sama, tapi menyelisih akan tujuan hukumnya. Kita ulangi, dia mendampingi akan bahasan tema yang sama, tapi dia as-sharifah. Dia yang memalingkan, dia menyelisihi dalam tujuan hukumnya. Maka makna qarin ataupun al-qarinah di situ mendampingi dalam tema hukum yang sama. Akan tetapi dalam tujuan hukumnya dia berbeda. Kira-kira begitu, Kang Yordan. Nah, makanya oleh pensyarah dikatakan qarinah itu as-sharifah. Apa qarinah itu as-sharifah? Kang Teguh, nanti kalau antum cari istri, betul-betul qarinah yang bukan maknanya sharifah. Tujuan antum nanti rumah tangga sakinah, dibawanya pula nanti yang bukan sakinah, malah nanti rumah tangga yang ba'dilah. Alhamdulillah. Ya, jadi betul-betul qarinah ya, pendamping, bukan qarinah yang hanya satu tema tapi beda tujuan. Khairan, insyaallah Kang Yordan begitu. Ada lagi pertanyaan dari yang lain? Baik, tidak ada ya. Nah, kesimpulan jawaban tadi, qarinah bukan hanya ada makna. Adakah? Saya Ustaz mau tanya Ustaz. Tentang amar Ustaz. Boleh. Uh, Boleh. Kalau mau dipalingkan ke makna ibahah atau sunnah harus ada korinah tadi Ustaz. Tapi kalau misalnya kita dapat amar seperti itu, apakah tetap nanti butuh korinah juga Ustaz untuk mengatakan ini wajib? Seperti apakah? Untuk yang Amar seperti tadi agak putus. Oh iya Ustaz. Untuk yang amar Ustaz, apakah nanti tetap butuh korinah juga untuk kita mengatakan ini wajib begitu? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang putus ini. Nah, jadi usuli itu capek. Lelah Kang Yordan, Kang Pak Rizky ya. Orang belajar usuli itu capek. Kita memahami definisi usul fikih itu ada tiga ya. Satu, memahami atau mempelajari dalil-dalil global. Kayak Amr ini ngarahnya kemana? Jadi nanti kan kita tahu hukumnya apa, bagaimana pelaksanaannya, itu orang fikih. Jadi Kang Yordan misalnya, oh Ustaz ternyata nulis hutang itu hukumnya sunnah. Bagaimana cara nulisnya, kapan nulisnya? Kasih ke orang fikih. Jangan di kita. Bagaimananya itu urusan mereka itu. Kan dari tafsiri terperinci itu. Bagaimana, siapa penulisnya, waktunya bagaimana, kan tafsir terperinci. Nah itu orang-orang fikih. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikannya. Nah, yang kedua, bagaimana mengaplikasikan dalil. Ini dia. Ketika ada dalil yang mutlak dan ada dalil qarinah, bagaimana mengeluarkan hukumnya. Nah, coba kita flashback definisi usul fikih. Satu, mempelajari dalil-dalil global.
Dua, wa kaifiyatul wa ma'rifatu kaifiyatil istifadati biha. Kita mengetahui cara untuk mengaplikasikan dalil global. Ada dua dalil, yang satu mutlak, yang satu qarinah. Bagaimana mengeluarkan hukumnya? Nah, ini caranya tadi. Yang ketiga, mempelajari sifat-sifat mujtahid. Maka jawaban Kang Ahmad Yusron ada di ketiga. Ada di definisi ketiga. Apa Kang? Tadi definisi ketiga, mempelajari karakter sifat mujtahid. Dalam kitab Lughul Usul dijelaskan seorang ahli usuli sebelum dia keluarkan hukum, kalau dia ingin yakin itu mutlak amarnya, apa maimu? Mutlak. Mutlak, nggak ada lagi penentangnya. Maka dia harus cek semua dalil yang lain. Dia harus cek semua dalil yang lain, apakah ada yang bertentangan dengan dalil itu atau tidak ada. Gimana, Mai? Dia harus cek dalil yang lain. Baik, Kang Teguh, saya rasa orang-orang yang tidak suka dengan mazhab itu belum belajar usul fikih. Menurut saya ya, ini asumsi. Karena saya belum pernah menelitinya secara langsung gitu. Tapi asumsi saya melihat beberapa orang saja, asumsi bisa salah sebetul. Asumsi saya, orang yang membenci mazhab itu orang yang belum belajar usul fikih. Kenapa, Fiska? Karena mereka tidak paham bahwasanya ulama mazhab itu untuk menentukan suatu hukum, dia udah teliti semua dalil. Baik Al-Quran, hadis dia lihat. Terus ini dia ingin keluarkan hukumnya misalnya wajib atau hukumnya sunnah. Dia cek, ada tak dalil lain yang menjadi qarinahnya dalil ini. Kayak misalnya Kang Teguh, begitu saya bilang, Kang, tahun depan menikah ya. Kang Teguh nunggu sampai tahun depan, Ustadz Fadil kira-kira ada ngomong lagi nggak ke saya ya? Karena kalau jadi omongan ini guru saya harus patuh lah pada guru gitu kan ya. Repot juga saya nikah tahun depan. Jadi Kang Teguh nunggu. Sampai nanya ke Ahmad Yusron, Ustadz Fadil pernah ngomong gini ke saya. Pernah nggak ngomong ke Antum, misalnya, nggak apa-apa lah si Teguh itu nikahnya 2 tahun lagi. Ada nggak Kang Yusron sampai ngomong gitu? Jadi Kang Teguh harus cari omongan Ustadz Friska, ada nggak Ustadz memberi keringanan lagi ke beliau? Nah, itu tugas usul. Maka jawaban Kang Ahmad Yusron tadi, kapan Ustadz? Untuk bisa ditentukan suatu perintah itu wajib, usuli harus mencari semua dalil dan yakin tidak ada dalil yang bertentangan dengan dalil amr tadi. Jadi, semua kesimpulan yang sudah dikeluarkan oleh ahli syariat itu nggak sembarangan. Karena karakter mujtahid itu di bab kitab Lughul Usul, bab sifat mujtahid, mereka harus tahu semua dalil yang bertentangan. Keluar bocil-bocil di abad 20 dan mereka bilang, nggak usah ikut mujtahid. Kita jadi mujtahid aja. Al-Quran pun tak pernah khatam dibaca, jangankan dihafal, nggak sok jadi mujtahid. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Jadi gitu Kang Ahmad Yusron. Nah, menarik ya, usul fikih. Yang pertama kita pelajari dalil global, apa itu amar. Yang kedua kita pelajari bagaimana ketika dia bertentangan, ada dalil lain. Nah, kaifiyat istilah istifadah tiga. Yang kedua, definisi kedua. Definisi ketiga, karakter mujtahid. Mujtahid itu sebelum mengeluarkan hukum, dia harus pahami dulu, dia yakin tidak ada lagi dalil yang bertentangan. Nggak ada lagi qari, nggak ada lagi qarinahnya. Nah, kira-kira begitu. Pertanyaan saya tutup ya, karena waktu jalan terus, kita masih berkutat di ambang. Gimana Kang Yusran? Seru belajar usul fikih? Seru, Ustaz. Tapi capek, lelah belajar ya. Hanya dulu, wah, lelah sekali belajarnya. Kita lanjut. Karena itu pula, akang-akang, teteh semuanya, Teh Emma, dan juga Teh Yulianis. Kenapa saya waktu bahas di bab fardu, itu agak lama. Fardu itu saya bahas sudah fardu beberapa pembagian, karena kalau nggak paham di muqaddimah, nyampe bab ini bingung nanti. Nyampe ke bab amar, nyampe bab selanjutnya, itu makin bingung. Ustaz, ini sunnah, ini fardunya bagaimana? Makin capek. Nah, makanya kita agak lama kemarin. Lanjut, kemudian ketentuan-ketentuan amar sekarang. Tadi kan definisi dan kapan dia mutlak. Wala yaqtadi at-tikrara 'ala sahih. Amar itu, dalil itu tidak menuntut adanya pengulangan.
Jadi suatu perintah itu Umay udah mengerjakan sekali, udah gugur kewajiban, tapi belum titik, masih koma ini. Ada lagi. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'mur bihi yatahaqqaqu bil marrati wahidah. Karena yang ditujukan, yang diqasadkan dalam amar itu bihi, dengan amar itu min tahsilil ma'mur. Apa? Udah berhasilnya dilakukan suatu perintah. Tahsilil ma'mur apa? Udah berhasilnya, udah dikerjakannya suatu perintah. Yatahaqqaqu, dan itu sudah cukup. Sudah tercapai bil marratil wahidah, cukup dengan sekali. Contoh, Umay haid. Setelah haid mau sholat, apa yang diwajibkan pada Umay? Apa? Umay haid. Setelah haid, sebelum sholat, apa yang diwajibkan pada diri seorang Umay? 2 kali atau 3 kali? Sekali. Itu maksudnya. Titik atau koma? Masih koma, belum titik. Wal aslu bara'atu zimmah mimma zada 'alaiha. Dan yang asalnya itu dinyatakan dia bara'atu zimmah, udah bebas dari tanggungan tadi, mimma zada 'alaiha, lebih dari satu kali. Jadi udah bebas dia tanpa harus berulang kali. Illa, kan tadi masih koma kan? Kecuali iza dallat dalilu ala qasdi tikrar. Ada dalil yang memang mengarahkan tujuan amar itu untuk pengulangan. Contohnya apa? Aqimus shalah. Aqimus shalah, ada tak dalil lain yang menunjukkan untuk mengulangi salat itu? Ada. Apa contohnya? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Mana lagi? Ada dalil yang menjelaskan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu, di hari kiamat nanti awal yang dihisab apa? As-shalah. Sehingga di situ menunjukkan bahwasanya si amarnya sholat itu butuh pengulangan. Nggak bisa hanya dengan sekali. Fayu'malu bih, maka dikerjakan dengannya, dengan pengulangan tadi. Kal amri bis shalawatil khams, seperti perintah mengerjakan sholat 5 waktu, wal amri bis shaumi Ramadan, dan perintah mengerjakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kan berulang terus. Apalagi Umar yang perintahnya cuma 1 kali aja dikerjakan. Setelah itu nggak wajib lagi. Haji diulang-ulang nggak, Mike? Enggak, cukup sekali. Maka haji itu juga termasuk perintah yang kewajibannya kita kerjakan sekali, udah lepas dari kewajiban. Misal, si Priska kan kaya banget dia. Saking kayanya, dia kena wajib haji. Berangkatlah haji si Priska, tapi 5 tahun lagi, dia kaya lagi. Pertanyaannya, wajib nggak untuk haji lagi Priska? Kenapa? Karena udah sekali mengerjakannya. Dan haji itu cukup kita kerjakan sekali, maka gugurlah kewajiban untuk berhaji atas diri kita. Nanti kaya lagi Priska, kaya lagi. Itu gimana Priska? Wajib haji lagi nggak? Karena di sini amar itu sekali. Dan tidak ada dalil yang menjelaskan kewajiban setiap kita kaya kita harus haji. 10 tahun sekali kaya kita wajib haji. Nggak ada. Tapi cukup dikerjakan walaupun hanya sekali. Nah, kira-kira begitu maksud dari bahwasanya amar tidak dituntut untuk mengerjakan suatu pengulangan. Wa mugabilus sahih annahu yaqtadi tikrar. Apa mugabilus sahih? Kebalikan dari pendapat yang sahih. Apa pendapat dari kebalikan dari pendapat yang sahih tadi gimana Buska? Tidak wajib adanya, wajib atau enggak? Enggak wajib. Itu yang sahihnya. Jadi kalau dalam kitab kita temukan muqabilus sahih, kebalikan dari yang sah, kebalikan dari pendapat yang sahih. Berarti bukan pendapat yang paling banyak dipegang. Naam. Wa muqabilus sahih, sebentar. Annahu yaqtadi tikrar. Bahwasanya amal itu
menuntut adanya pengulangan. Fayustaw'abu al-ma'mur bil matlub ma yumkinuhu min zamanil umur. Maka dituntutlah pengulangan tadi, fayustaw'abu, orang yang diperintahkan al-ma'mur, dia harus mengerjakan kewajiban itu ma yumkinuhu min zamanil umur, sepanjang kehidupan umurnya, sejauh kemampuan dia. Sejauh kemampuan dia, kalau emang dia mampu seumur hidup dia dituntut. Haitsu la bayana li amadil ma'mur bihi intifa'i murajjihi ba'dihi ala ba'd. Kenapa? La bayana, tidak ada penjelasan. Li amadil ma'mur, tentang masa berlakunya suatu perintah tadi. Lintifa'i murajjih, karena tidak adanya faktor yang diunggulkan. Apakah ini cukup sekali ataupun harus berulang berulang kali. Nah, tapi itu pendapat yang muqabilus sahih. Apa makna pendapat muqabilus sahih? Yang bertentangan dengan yang sahih. Kita ambil yang mana? Yang sahih. Nah, lanjut. Setelah kita pahami bahwasanya amar tidak menuntut adanya pengulangan untuk mengerjakannya, kecuali adanya dalil yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan perintah tersebut adalah perintah dilakukan dengan pengulangan. Seperti apa tadi? Salat dan puasa serta zakat. Itu ada dalil yang menjelaskan pengulangan. Kemudian tadi Ustaz sempat singgung Umay bahwasanya di pertemuan sebelumnya kita bahas amar itu ada amar fardu. Fardu itu ada fardu muwassa. Wajib muwassa. Apa Umay arti wajib muwassa? Wajib yang untuk mengerjakannya kita diberikan waktu yang luas. Namun dalam perkara seperti sholat tetap dianjurkan dengan anjuran yang kuat untuk mengerjakan di awal waktu. Tapi nggak wajib. Karena kalau wajib nggak boleh ada masbuk. Kalau wajib di awal waktu nggak boleh kerja sholat zuhur jam 1:30, nggak boleh. Baik. Wala yaqtadi al-fawra, dan juga amar itu tidak menuntut untuk segera dikerjakan. Gimana Umar? Dan juga amar tidak menuntut untuk segera. Maksudnya gimana? Li'anna al-gharad. Gharad itu apa? Target ataupun tujuan. Gharad itu target ataupun tujuan. Karena gharad minhu ijadul fi'li. Terrealisasinya, terlaksananya suatu perbuatan yang dituntut dari perintah tadi, min ghairi ikhtisasin bin zaman, tanpa terikat dengan suatu ketentuan waktu, yakni waktu bizamanil awal, di waktu yang pertama sekali harus dikerjakan, waktu harus segera. Duna zamanil tsani, tanpa adanya waktu kedua. Waqila yaqtadil fawr, tapi ada pendapat lain. Pendapatnya nggak terlalu kuat. Yaqtadi al-fawr, dituntut untuk segera dikerjakan. Wa ala dzalika yuhmalu qawlu man yaqulu innahu yaqtadi tikrar. Nah, dan karena itu pula atas itu juga diarahkan pendapatnya kepada pendapat bahwasanya diwajibkan untuk tikrar, mengulanginya. Maka yang mengatakan tidak wajib segera itu juga sepakat tidak wajib untuk diulang. Dan yang mengatakan amar itu harus segera, harus segera juga sepakat. Man yaqulu sepakat bahwasanya itu boleh dengan pengulangan. Jadi Humay, apakah kewajiban itu harus segera dikerjakan? Nah, tidak. Kenapa? Karena kalau harus segera dikerjakan, tidak ada wajib muwassa. Dan semua orang yang telat sholatnya, tapi masih dalam waktu, itu semuanya batal sholat. Nggak ada lagi orang boleh sholat isya jam 9, setengah 9, nggak boleh. Maka perintah tidak wajib untuk segera dikerjakan. Tapi ada anjuran seperti dalam sholat untuk segera mengerjakannya di awal waktu. Kalau misalnya begitu selesai azan harus langsung sholat, emak-emak begitu sedang goreng ikan,
itu harus tinggalkan gorengannya. Harus segera sholat. Nggak boleh ada yang jadi masbuk. Lanjut, itu ketentuan dari Ammar, tidak menuntut untuk segera dikerjakan selama masih dalam waktunya, kita masih sah untuk mengerjakan sholat, namun tidak dianjurkan untuk menunda-nundanya. Apa Umay yang langsung segera dikerjakan? Nggak boleh ada masbuk puasa. Ada masbuk puasa? Nggak ada. Baik, khairat, Masya Allah, udah jam 6.35. Mohon maaf, Kang Yusron dan Bapak Ibu semuanya, saya mau ke air ya, tadi agak sedikit kebelet, ini juga sambil tahan. Saya rasa 3 pembahasan Ammar ini udah cukup. Silakan mungkin Kang Ahmad Yusron atau Kang Teguh untuk 5 menit sampai 10 menit ke depan bisa mengambil kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Ada 3 poin tadi ya. Yang pertama, Ammar itu kapan mutlaknya, kapan tajarrud dari qarina, apa itu qarina, dan juga kapan dia menjadi mutlak tadi ya. Di mana seorang mujtahid harus meneliti semua dalil. Yang kedua, apakah Ammar itu menuntut pengulangan? Tidak. Tidak menuntut pengulangan dikerjakan suatu perintah kecuali memang ada dalil yang mengarahkan bahwasanya yang dimaksud Ammar di sini adalah terjadinya suatu pengulangan perintah untuk dikerjakan. Yang ketiga, Ammar tidak dituntut untuk segera mengerjakannya. Karena kalau harus segera, orang nggak ada yang boleh masbuk sholat. Nah, yang tidak ada keringanan dalam penundaan Ammar itu dalam perintah dalam perintah puasa. Silakan Kang Ahmad Islam atau Kang Yordan, Anda izin dulu mau ke air, sudah kebelet ya sampai 5 atau 7 menit ke depan. Barakallahu fikum. Kemudian silakan Kang Ahmad Islam atau ketua kelas untuk menutup majelis. Anda tinggal dulu, nggak tahan nih. Barakallahu fikum. Ustadz Ahmad Yusron atau ketua silahkan dirangkum. Monggo Kang Teguh. Ustadz Ahmad lah atau ketua. Anda belum bisa kalau untuk merangkum semua. Mungkin Kang Teguh bersedia. Anda tak bisa juga Pak Ketua. Berangkat kakak di rumah. Berangkat kemana? Ayah mau kemana? Saya izin boleh, Monggo ya. cuma aku belum bisa on cam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pembahasan Amr dari Ustaz Fadil itu berkaitan dengan definisi ya, yaitu istida'ul fi'li bil qaul, adanya tuntutan melaksanakan perbuatan dengan menggunakan sebuah kalimat. Jika bukan kalimat maka bukan amr. Kemudian amr itu pada asalnya adalah wajib. Ya, pada asalnya adalah wajib. Ilam yakun ala sabilil wujub bi anjawazi ilam yakun ala sabilil wujub bi anjawazi at-tarki fa dhahirun annahu laisa bi amrin. Kalau ada
apa kalau ada kebolehan untuk meninggalkan maka tidak disebut dengan amar. Jadi amar secara hakikat berkonsekuensi wajib. Kalau konsekuensinya bukan wajib maka itu bukan amar secara hakikat. Selanjutnya sigot amar sigot amar ya. Kalimat yang menunjukkan amar itu adalah kalimat perintah. Kalimat menggunakan fi'il amr. Maka kalau ada kalimat menggunakan fi'il amr pada asalnya adalah wajib kecuali ada qarinah. Qarinah itu adalah sebuah dalil yang mendampingi dalil yang memerintahkan ya, tapi dia menjadi pemaling dari asal hukum. Itu asalnya adalah amr. Kemudian kalau ada qarinah maka maknanya bisa dipalingkan, bisa menjadi sunnah ataupun mubah, contohnya di dalam surat Al-Baqarah 282 dan 283 tentang pencatatan hutang. Pada 282 itu dikatakan idza tadayantum bidainin faktubu, kalau berhutang maka catat. Nah, ini perintah untuk mencatat. Kemudian di 283 ada fa'in amina ba'dukum, kalau kalian merasa aman, maka tidak perlu maka diserahkan kepada masing-masing. Ini menjadi qarinah bahwa mencatat itu tidak wajib. Jadi ketika tidak ada qarinah maka kembali ke wajib ya. Jika ada qarinah bisa jadi perintahnya bukan wajib, bisa jadi sunnah maupun mubah. Kalau tidak ada qarinah maka kembali kepada mutlak. Amarnya itu menjadi mutlak lagi, maka wajib. Disinilah tugas para usuli, para ahli usul, di dalam memutuskan suatu amr itu wajib atau bukan, dia harus mengecek semua dalil apakah ada qarinah yang mengarahkan pada sunnah atau mubah atau memang mutlak. Itu pembahasan yang pertama tentang qarinah. Yang kedua, bahwa amr tidak menuntut adanya pengulangan kecuali ada dalil yang menuntut pengulangan. Contohnya seperti salat 5 waktu. Pembahasan yang ketiga adalah amr tidak menuntut untuk segera disegerakan. Walaupun kadangkala ada anjuran untuk menyegerakan, tapi anjuran saja. Sifat amr adalah tidak menuntut untuk segera disegerakan. Hanya itu paling yang saya tangkap ya dari yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran Ustadz Arif atas reviewnya pada materi kali ini. Mungkin kalau tidak ada lagi kita cukupkan di sini insyaallah. Syukran ala istihdimamikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.